Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Zat yang Maha menciptakan, Maha menghidupkan, Maha mengatur dan Maha segala-galanya, termasuk juga mengurusi seluruh urusan umat manusia, termasuk kita semuanya. Salam dan salam kita sampaikan kepada qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kesungguhan kita, keikhlasan kita untuk menjaga risalahnya, mendakwahkannya, melaksanakannya sehari-hari, menyebabkan kita mendapatkan syafaat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam kesempatan berbahagia ini, tema kita adalah tentang risalah pemuda. Sesuatu yang sangat penting karena kita semua adalah bagian dari pemuda yang menjadi tumpuan masa depan bangsa negara, masa depan Islam. Bahwa tidak dapat disangka lagi bahwa sesungguhnya eksistensi pemuda Islam dalam kehidupan itu amat penting. Karena merekalah yang memiliki potensi yang mewarnai perjalanan sejarah umat manusia pada umumnya. Ikhwati rahimakumullah. Mengapa pemuda begitu penting? Mengapa pemuda begitu sentral dalam keberlangsungan sebuah bangsa? Mengapa pemuda begitu penting di dalam menentukan masa depan agama kita, agama Islam kita ini? Maju mundurnya agama kita, jaya tidaknya agama kita ini tentu sangat ditentukan. Salah satunya adalah sejauh mana kesiapan para pemuda-pemuda kita, para syabab kita untuk melanjutkan risalah perjuangan para pendahulu kita. Kenapa pemuda menjadi tumpuannya? Banyak hal, banyak faktor yang tidak dimiliki oleh seseorang ketika dia sudah tidak muda lagi. Karena pemuda adalah mereka yang memiliki fisik yang sangat kuat, energi yang besar, potensi yang luar biasa, fisik yang masih luar biasa. Ini adalah menjadi modal dasar seorang pemuda untuk beraktivitas. Tentu itulah kelebihan dibandingkan orang-orang yang relatif lebih tua daripada itu. Kemudian yang kedua, pemuda itu memiliki idealisme yang sangat tinggi, memiliki cita-cita, memiliki visi yang jauh melampaui batas-batas di mana seorang itu sudah tidak muda lagi. Yang ketiga adalah bahwa pemuda itu bebas dari kepentingan sesaat. Pemuda memiliki orientasi tersendiri. Pemuda memiliki dunianya sendiri. Yang ketika masa muda itu sudah terlewati, maka terlewati juga yang namanya idealisme itu. Banyak pergerakan para pemuda itu murni, tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kenapa? Karena pemuda itu memiliki dunianya, pemuda memiliki visi, pemuda memiliki cita-cita tersendiri yang disitulah sesungguhnya potensi pemuda itu. Kemudian pemuda memiliki semangat yang sangat membaca, dengan fisik yang sangat kuat, idealisme yang tinggi, bebas dari kepentingan itu, maka disertai dengan semangat membaca, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah arang. Itu adalah merupakan potensi terbesar dari seseorang yang namanya pemuda itu. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa pemuda itu memiliki sifat keingintahuan yang sangat tinggi. Dia ingin memiliki sesuatu yang baru, pertanyaan-pertanyaan baru, sebagaimana Ibrahim ketika dia masih sangat relatif muda, ketika dihadapkan pada alam semesta ini, dalam ketika dia sedang berusaha mencari Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu, keingintahuannya itu, sehingga dia terjawab bahwa bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari Tuhannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat ini, kelebihan ini harus terus kita miliki, harus terus kita bina. Karena ini adalah merupakan potensi seorang pemuda dalam mengemban risalah di masa yang akan datang. Dalam perjalanan sejarah ketika Islam diturunkan, siapa mereka yang memiliki
andil terbesar dalam menjaga, mendakwahkan Islam itu. Mereka adalah generasi muda pada zamannya. Sebut saja Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima Islam sebagai risalah yang diterimanya, usianya baru 37 tahun. Umar bin Khattab lebih muda lagi. Berapa? 27 tahun. Utsman bin Affan 34 tahun. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Ketika Islam itu datang kepada Rasulullah SAW, Ali langsung menyambutnya pada usia 10 tahun. Tolhah bin Ubaidillah, usia 14 tahun. Usia anak SMP sudah bisa menerima kebenaran Islam itu. Zubair bin Awam, 16 tahun, usia SMA, bisa menerima risalah Islam itu dengan bulat. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, anak usia SMA 17 tahun. Demikian juga Sa'id bin Zaid, usia 15 tahun. Mereka adalah para as-sabiqun awwalun. Mereka adalah orang-orang yang dengan kelebihan tadi yang seorang pemuda itu, dia langsung menerima Islam tanpa keraguan-raguan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menerima Islam ini dengan keraguan-raguan? Apakah kita menerima Islam ini dengan belum sepenuh hati? Tentu mari kita lihat sejauh mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita menjadi para pemuda-pemuda yang siap mengemban risalah Islam itu di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'um bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka, siapa mereka? Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Karena keimanan itu, maka kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Tuhan mereka. Karena sudah menerima Islam sebagai din bagi mereka, maka Allah lipat gandakan petunjuk itu. Siapa mereka? Mereka adalah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang menjaga akidahnya, menjaga keimanannya dengan tulus, meskipun risikonya mereka dikejar-kejar oleh penguasanya, sampai kemudian sekian ratus tahun mengasingkan dalam sebuah gua yang terasing, tidak ada keramaian, tidak ada keributan di situ, bahkan ditidurkan dalam waktu yang sangat-sangat lama sekali. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita betapa penting yang namanya pemuda, betapa penting kita menjaga yang namanya usia-usia muda kita ini. Rasulullah SAW bersabda, "Iqtanim khamsan ala qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa faraka qabla suglika, wa ghinaka qabla fakrika, wa hayata qabla mautika." Dari Amr bin Maimun bin Mahron, sungguhnya Nabi SAW berkata kepada seorang pemuda dan dia menasihatinya, jagalah 5 hal sebelum 5 hal. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu atau waktu sibukmu. Dan kemudian jagalah kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan terakhir adalah jagalah hidupmu sebelum datang kematianmu. Inilah pesan Nabi SAW kepada salah satunya kepada para pemuda. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau orang sudah tua, dia tidak bisa kembali muda. Kalau orang sudah terlanjur tua, dia tidak bisa lagi mengulangi masa mudanya. Penyesalan selalu datang ketika orang sudah pada masa tuanya. Antum semuanya pada usia-usia muda, pada usia-usia di mana para sahabat-sahabat dulu menerima Islam itu. Pertanyaan kita adalah, apakah penerimaan kita, apakah tanggung jawab kita kepada Islam itu sama dengan mereka? Lalu apa yang membedakan? Qurannya sama, nabinya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, semuanya sama. Apa yang membedakan? Nah, oleh karena itu marilah kita belajar terus. Paling tidak kita bisa mencapai atau mendekati kesempurnaan Islam kita itu, sehingga kita bisa diandalkan
oleh agama kita untuk menjaga keberlangsungan Islam kita ini ila yaumil qiyamah. Ikhwati rahmatullah, bagaimana kita mewariskan Islam dari generasi ke generasi? Bagaimana masa depan Islam kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Tentu ini tergantung bagaimana kita menyiapkannya. Yang pertama adalah kita harus memahami Islam dengan benar. Kita harus memahami Islam sebagaimana para sahabat memahami Islam pada waktu itu. Qurannya sekali lagi, Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad pada waktu itu sama dengan Quran yang ada pada diri kita sekarang. Gak ada yang berubah, gak ada yang berbeda, semuanya sama. Nah, oleh karena itu, mari kita pahami secara benar Islam itu. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada kita semuanya tentunya itu. Siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat kebaikan, maka dipandaikan, dimudahkan dia dalam beragama. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tentu kita menginginkan bahwa kita adalah bagian dari orang yang Allah maksudkan itu. Kenapa? Karena kalau kita dimudahkan dalam memahami Islam, insya Allah kita adalah orang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya itu? Pelajari Islam. Mari kita mengaji kembali. Banyak bertanya kepada para masyayikh kita, banyak bertanya kepada ustadz kita, banyak menghadiri majelis taklim, banyak menghadirkan kajian-kajian pekanan kita. Dengan begitu maka kemudian sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu pemahaman kita itu lebih meningkat. Tentu pemahaman sekarang lebih bagus daripada pemahaman ketika kita masih di masa-masa SMA, apalagi masa-masa SMP dan sebagainya. Nah, dari waktu ke waktu kita harus selalu meningkat pemahaman kita kepada Islam, karena dari situlah kita memahami, dari situlah kita memulai beraktivitas sejalan dengan Islam itu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dunia ini terkutuk dan segala isinya terkutuk kecuali zikrullah dan yang serupa itu, dan orang alim dan penuntut ilmu. Ini motivasi kepada kita. Apa maksudnya? Jadilah kita orang-orang alim, jadilah kita seorang pengembara yang senantiasa menuntut ilmu. Dengan demikian kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tadi, yang tidak baik, yang terkutuk, yang terlaknat dan sebagainya itu. Siapa mereka? Dia adalah orang alim, orang yang memahami dengan Islam, orang memahami tentang agama kita, dan orang selalu menuntut ilmu tanpa pernah berhenti, tanpa pernah bosan untuk ilmu, dimanapun kita berada. Baik menuntut ilmu secara langsung kepada para ustadz-ustadz kita, ya, para mubalik kita, para murabi kita dan sebagainya. Ya, membaca buku, membaca referensi dan sebagainya, itulah bagian dari kita bahwa kita adalah orang yang haus dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua setelah memahami Islam adalah bagaimana kita mengimani setiap ajaran Islam. Bagaimana kita mempercayai semua ajaran Islam itu. Jadi kalau Islam itu terreferensikan dalam 30 juz, maka tidak ada satu ayat pun di situ yang kita ingkari. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya kita imani. Semuanya kita jadikan sebagai rujukan kita dalam kita hidup di dalam kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang sangat keras dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Al-Baqarah 85. Apa maksudnya? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah 85. Peringatan sangat keras. Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, 6.000 sekian ayat itu. Semuanya harus kita imani datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada keraguan-keraguan. Barang siapa yang mereka ingkar dengan sengaja terhadap satu ayat, sesungguhnya menurut para ulama, cukuplah dia dikatakan orang keluar dari Islam ketika apa? Ketika mengingkari dengan sadar
bahwa ada ayat-ayat yang sudah tidak relevan, ayat-ayat Quran yang sudah harus direvisi kembali. Kenapa? Tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nauzubillah summa nauzubillah. Semuanya harus kita imani. Yang ketiga, setelah memahami, kita mengimani, tentu tuntutan kita adalah bagaimana kita mengamalkan dan mendakwahkan Islam itu. Kenapa? Karena kita umat Islam bukan umat yang egois, bukan umat yang mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita bisa memahami, bisa mengimaninya, maka tentu bagaimana kita mengamalkannya. Islam bukan sekedar teori. Islam bukan Islamologi yang sebatas pada ilmu yang harus dipelajari. Tapi Islam adalah dinul amal. Islam adalah panduan kita untuk beramal, beraktivitas dalam konteks kehidupan pribadi, konteks berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa, bernegara pun Islam harus menjadikan sebagai way of life, minhajul hayah. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Kenapa? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 208. Ikhwati fillah rahimakumullah. Jelas ayat ini. Yang pertama, tidak mungkin kita bisa mengamalkan Islam kecuali kita ini harus masuk Islam secara kafah, secara totalitas. Dalam setiap aspek kehidupan kita, ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, semuanya harus tersibuk dengan Islam itu. Kenapa? Ketika ada bagian tidak tersibuk dengan Islam, itulah yang menjadi bagian dari syaitan tadi untuk menjerumuskan manusia, untuk menjauhkan manusia dari Islam. Dengan pintu apa? Dengan pintu-pintu di mana kita tidak menjalankan Islam pada segmen itu. Jadi kalau ada orang yang tidak mengislamisasi dalam dunia pendidikan, maka dunia pendidikan akan menjadi pintu masuk syaitan untuk apa? Untuk menyesatkan, memurtadkan manusia itu. Kalau ada orang tidak mau menjadikan ekonominya ekonomi Islam, maka ekonomi itulah yang dipakai untuk menyesatkan manusia, untuk menjauhkan manusia dari Islam, dari Allah dengan pintu ekonomi itu. Maka masuklah Islam secara kafah, secara totalitas. Kenapa? Karena ada syaitan yang senantiasa mengawasi kita, syaitan yang selalu menjerumuskan kita, dan dia adalah musuhnya. Kalau dia musuh kita, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan perlakukan syaitan sebagai kawan, sebagai sahabat, tapi perlakukan dia sebagai musuh. Kenapa? Dia sudah memproklamirkan diri dari awal ketika masih terjadi dialog antara Allah dengan iblis yang merupakan nenek moyang syaitan, bahwa dia akan menyesatkan manusia, Bani Adam, sampai hari kiamat. Setelah mengamalkan diri kita sendiri, kita memahami, kita mengimani, kita mengamalkan, cukup? Belum. Maka apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, kenikmatan kita berislam itu harus kita tularkan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kita dakwahkan Islam itu. Kalau kita menikmati suasana, misalnya adalah zikrullah, suasana qiyamul lail, suasana saum, suasana sholat sebagainya, maka kenikmatan itu harus kita ajarkan, harus kita tularkan kepada orang lain. Gimana caranya? Mendakwahkan itu kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di situ ada kalimat hendaklah ada segolongan umat, berarti tidak semuanya. Tapi beruntunglah mereka yang termasuk dari yang segolongan itu. Kenapa? Karena mereka lah yang akan mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Mereka yang mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengambil kebalikannya, kan itu segolongan. Berarti kami tidak punya kewajiban, berarti kami tidak punya tanggung jawab untuk mendakwakan Islam itu. Justru harus kita balik paradigma kita.
Alangkah mulianya, alangkah beruntungnya apabila termasuk dalam segolongan umat itu. Meskipun umat itu sedikit dan kita masuk sedikit itu, tapi itulah yang akan mendapat keberuntungan. Jangan lari dari segolongan itu. Kenapa? Segolongan itulah yang kemudian nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain diceritakan, barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala sepadan dengan orang yang mengerjakannya. Artinya apa? Kalau kita berhasil untuk menunjuki seorang menjadi wasilah perantara seorang mendapat petunjuk, maka ketika orang itu mendapatkan kebaikan, pahala, kita pun mendapatkan yang serupa tanpa mengurangi dari pahala orang tersebut. Inilah salah satu manfaat fadilah ketika kita mendakwakan Islam kepada orang lain. Yang keempat adalah kita berjihad di jalan Islam. Mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, maka para pemuda juga dituntut bagaimana kita berjihad dengan Islam. Kata-kata jihad barangkali harus kita luruskan. Menurut sebagian orang itu sesuatu yang mengerikan, tapi kita kembalikan bahwa jihad adalah merupakan salah satu pilar dalam Islam. Merupakan kekuatan Islam adalah kata-kata jihad itu. Berapa puluh kata dalam Al-Quran yang menceritakan tentang masalah jihad itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkategorikan orang yang tidak masuk di dalam persoalan jihad itu, dipertanyakan kesungguhannya di dalam keimanannya. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shodiqun. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Benar dalam apa? Benar dalam keimanannya. Artinya itulah pilar-pilar kita. Kalau ingin diakui iman kita kepada Allah, orang-orang yang benar, yang sidik kepada Allah beriman, berrasulnya beriman, dan kita tidak ragu-ragu lagi, dan kemudian kita berjuang di jalan Allah SWT bi amwal wa anfus. Itulah yang diakui dalam kesidikan kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, apa itu jihad? Apakah jihad itu harus seperti dalam konteks yang dipahami oleh sebagian orang? Tidak. Jihad itu adalah banyak cabangnya. Ada jihad lisani, apa itu? Menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang kafir, kepada orang yang tidak mengenal Islam, kepada orang-orang munafik, orang-orang fasik, kepada orang yang belum dapat petunjuk itu. Itulah jihad lisani. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun hanya cuma satu ayat. Ya, lisan kita. Jihad mali, apa itu? Jihad dengan harta kita. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Jihad kepada sekelompok orang yang berdakwah, jihad untuk mendirikan sarana-prasarana ibadah. Itulah jihad mali. Kenapa? Di antara harta yang Allah titipkan kepada kita, ada hak-hak orang lain, ada ibnu sabil, fisabilillah, ada fakir miskin, ya, dan sebagainya. Itulah jihad mali. Jihad berikutnya bin nafs, dengan harta, dengan jihad sudah, tangan dia sudah, dengan anfus sudah. Artinya apa? Dengan pemikiran kita, dengan apa yang bisa kita buat itu tidak ada yang terlewatkan. Lisan iya, mal iya, nafas juga iya, waktu juga iya, dan sebagainya. Jihad bil siasi, jihad dengan politik apa? Strategi bagaimana kita bisa menyebarkan Islam ke seluruh segmen pemerintahan dari mulai pusat, provinsi, kabupaten sampai ke pedesaan. Karena apa? Politik itu adalah strategi kita untuk mencapai tujuan kita. Apa tujuan kita? Mendakwahkan Islam. Maka bagaimana strategi kita mendakwahkan Islam itu, itulah namanya jihad politik atau jihad siasi. Berikutnya jihad tarbawi atau jihad taklimi, yaitu bersungguh-sungguh mengajarkan kepada siapapun mereka yang membutuhkan ilmu dari kita, mendidik, mengajari mereka, memahamkan mereka, mengajarkan mereka sholat dan sebagainya. Jihad taklimi. Nah, kalau jihad dipahami seperti ini, maka kata-kata jihad bukan lagi sesuatu yang mengerikan di dalam dunia Islam. Karena orang banyak yang fobia kepada nama jihad itu. Dia pikir jihad itu hanya jihad perang, jihad kita. Jihad itu adalah meninggikan kalimat Allah dimanapun kita berada, sesuai situasi dan kondisi di mana kita ada. Kalau dunianya damai, tidak ada perang, tentu bukan lagi jihad kita, tapi jihad mali, jihad siasi, jihad nafs, dan sebagainya itu.
Ikhwati rahimakumullah, selanjutnya adalah ada mendakwahkan Islam, ada jihad Islam itu. Tentu yang dibutuhkan adalah nomor 5, sabar istiqomah di atas jalan Islam itu. Menegakkan kebenaran butuh kesabaran, butuh istiqomah, butuh keseriusan kita, butuh kesinambungan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Sirat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia meneguhkan pendirian mereka, istiqomah maksudnya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, janganlah kamu merasa khawatir, dan gembiralah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan jannah surga kepada kamu sekalian. Maka istiqomah adalah suatu keharusan kita di dalam mendakwakan Islam itu. Kenapa perlu sabar, perlu istiqomah? Orang yang menegakkan Islam, berdakwah itu banyak cobaan, banyak rintangan, banyak hal-hal yang tidak didapati kecuali orang-orang yang mendakwakan Islam dengan cara yang benar. Mulai dari fitnah, mulai dari gunjingan, mulai dari cacian, bahkan kepada sifatnya penyiksaan berupa fisik. Hanya orang yang sabar, hanya orang istiqomah yang sanggup tegak di atas jalan dakwah kita ini. Maka tadi dikatakan bahwa pemuda yang memiliki kekuatan fisik, idealisme, memiliki kesabaran, memiliki sesuatunya itu, dialah yang akan tetap bertahan di atas jalan dakwah kita ini. Fisiknya kuat, sehingga siap mengambil posisi dimanapun dia berada. Ya, menghadapi medan tantangan yang berat dia bersabar, menghadapi fitnah dia istiqomah dan sebagainya. Kenapa? Disitulah Allah telah menjanjikan kepada kita, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka gembirakanlah kepada mereka dengan surga yang telah janjikan Allah kepada kita semuanya. Nomor 6, ikhwanillah, para syabab, para pemuda, para mahasiswa. 6 adalah mempersaudarakan manusia di dalam ikatan Islam. Ya. Kesabaran, istiqomah itu tentunya akan lebih sempurna, akan lebih kuat dan kokoh jika para aktivis dakwah ini diikat dalam persaudaraan, diikat dalam ukhuwah, diikat dalam sebuah ikatan atas dasar Islam itu. Innamal mu'minuna ikhwatun faslu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa orang-orang beriman itu sungguhnya dia adalah bersaudara. Sebab itu jika ada perselisihan di antara mereka, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Hujurat ayat 10. Semakin kuat persaudaraan kita, semakin kokoh, semakin sabar, semakin istiqomah kita di atas jalan dakwah gitu. Tapi kalau bercerai-berai, tidak ambil peduli satu dengan yang lain, masing-masing mementingkan kepentingan sendiri, golongan dan sebagainya, itu adalah sebuah ikatan yang rapuh, dan kerapuhan itu tentu mudah diinfiltrasi oleh orang-orang tidak suka dengan Islam itu. Maka persaudarakanlah manusia itu dalam ikatan Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Dengan persaudaraan itu, maka sekeji apapun, sedahsyat apapun fitnah oleh orang munafik Madinah pada waktu itu, tidak mampu memisahkan antara Yahudi dan orang-orang, tidak mampu memisahkan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Semakin kuat mereka itu, sehingga dalam waktu yang relatif singkat 23 tahun Islam sudah menyebar seluruh jazirah Arab. Subhanallah. Dan nomor 7 adalah bagaimana kita menggerakkan dan mengarahkan potensi umat kita ini. Artinya apa? Umat Islam itu adalah umat yang kuat. Umat Islam itu adalah umat yang memiliki banyak potensi. Yang pertama adalah potensi tentang orisinalitas dalam ajaran Islam itu sendiri. Ya. Kalau misalkan umat-umat lain itu sudah tidak orisinal kitabnya, maka umat Islam itu memiliki kitab yang masih orisinil, masih asli, dan Allah akan menjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Alkitab, Az-Zikr, dan kamilah yang akan menjaganya. Dan subhanallah, sesungguhnya bahwa negara-negara yang mayoritas adalah muslim,
Allah telah mempersediakan sumber daya alam yang berlimpah sesungguhnya. Tapi sayang bahwa banyak faktor-faktor yang tidak bisa dimiliki umat Islam itu, ketertinggalan dalam pendidikan dan sebagainya, sehingga tidak bisa memberdayakan sumber daya alam itu. Tapi ini juga semata-mata bukan masalah itu, tapi ada faktor-faktor tertentu yang membuat masyarakat muslim itu tertinggal dan terpuruk itu. Potensi lainnya adalah kesadaran kita. Potensi lainnya adalah kekuatan umat Islam. Umat Islam itu ibarat harimau tertidur. Ketika mereka itu terbangun atau sengaja diganggu, maka kekuatan itu akan tumbuh. Maka tugas kita para pemuda adalah mari kita arahkan potensi kita ini untuk kemajuan Islam, untuk kemajuan masa depan Islam kita ini. Kita tidak bisa berharap kepada orang di luar itu. Kitalah yang para asbab ini yang menjadi tulang punggung kemajuan Islam itu. Nomor 8 adalah kita harus merasa optimis terhadap masa depan Islam. Bahwa Islam itu suatu saat akan kembali kepada kejayaannya itu. Bahkan Rasulullah SAW telah menjamin bahwa periodisasi tentang dunia ini ada 5. Yang pertama adalah zaman kenabian. Yang kedua adalah zaman Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah raja-raja diktator. Keempat, raja-raja menggigit. Dan yang kelima nanti adalah sistem kekhilafan sebagaimana kifilan seperti minhaj Rasulullah SAW. Dan itu Rasulullah sudah menyampaikan 14 abad yang lalu. Dan itu pasti akan terjadi. Karena ketika Rasulullah SAW memberikan sabdanya, maka tidak terlepas dari bimbingan wahyu. Dan wahyu itu dari Allah SWT. Kita tahu Allah adalah maha benar. Allah pasti benar ketika sudah menyampaikan risalahnya lewat Rasulullah SAW. Maka kita harus merasa yakin bahwa Islam itu akan kembali menjadi ustaziatul alam, akan menjadi soko guru dunia, akan menjadi referensi dunia. Kita bisa merasakan yang kita pakai referensi dalam setiap kita belajar selalu ilmuwan-ilmuwan barat, orang-orang non-muslim, orang-orang Amerika, bahkan di antara sebagian manusia itu adalah jika mereka menjadikan itu sebagai referensi di dalam karya-karya tulisnya, dalam skripsinya dan sebagainya, seolah-olah itu sesuatu yang bisa menaikkan prestisnya. Padahal sesungguhnya demikian, tidak demikian. Islamlah yang mengeluarkan dari masa kegelapan kepada masa yang cerah. Sebagaimana hadis tadi itu, maka sebelum kiamat nanti Islam akan kembali jaya menjadi soko guru dunia. Dan kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh patah semangat. Tugas kita adalah bagaimana kita terus mendakwakan Islam kita, memperjuangkan Islam kita ini sebagaimana para sahabat-sahabat kita terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran Az-Zumar 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa di rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam Quran surah Yusuf, Allah juga dengan jelas melarang kita, wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu itu berputus asa di rahmat Allah. Artinya apa? Kasih yang Allah itu mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya. Rahmat Allah, sayang Allah itu selalu meliputi kepada kita semuanya. Dan ketika rahmat Allah itu turun, dan ketika pertolongan Allah turun, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun juga yang melebihi dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Islam yang akan jaya kembali, begitu mudah untuk Allah ketika Islam yang akan kembali jaya memimpin dunia kita ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis. Tentu optimisme kita harus beralasan. Diawali dari memahami Islam, mengimani Islam, melaksanakan Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan dan sebagainya itu. Itulah tahapan-tahapan harus kita miliki. Merugilah orang yang tidak terlibat di dalam bagaimana menjaga Islam, tidak mendakwakan Islam. Merugilah orang-orang yang pasrah, yang hanya duduk-duduk saja,
tidak optimis terhadap masa depan Islam kita ini. Oleh karena itu kita harus ambil peran itu. Mari kita menjadi orang yang terdepan di dalam menjaga Islam kita ini. Kita adalah para punggawa-punggawa, kita adalah para orang yang membela Islam kita ini dengan seluruh potensi yang kita miliki. Kita tidak rela Islam dilecehkan orang, kita tidak ingin Islam itu dihinakan orang. Ya, itulah para mujahid-mujahid yang senantiasa diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 9, apa yang harus kita lakukan para pemuda? Ini adalah introspeksi diri, muhasabah terhadap segala aktivitas yang telah dilakukan. Seseorang yang sempurna akalnya ialah yang mengoreksi dirinya dan bersiap dengan amal sebagai bekal untuk mati. Apa artinya? Mari kita mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah, sejauh mana peran-peran kita, sejauh mana telah kita menjaga Islam, sejauh mana kita mengamalkan Islam, sejauh mana kita mendakwakan Islam itu sendiri. Kenapa? Semua itu adalah bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan dari setiap kita, setiap diri itu selalu introspeksi, bermuhasabah tentang apa yang telah kita perbuat. Untuk apa? Untuk hari esok. Apa hari esok itu? Besok, lusa, bahkan depan, bulan depan, tahun depan, bahkan kehidupan di masa yang datang. Apa itu? Kehidupan di akhirat. Apakah kita sudah punya bekal? Apa bekalnya itu? Watazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Bekalnya itu adalah bekal takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah pakaian. Takwa adalah kehati-hatian kita. Takwa adalah keterpanggilan kita di dalam memperjuangkan Islam itu sendiri. Itulah yang harus kita introspeksi kita, sehingga apa? Dari hari ke hari kehidupan kita semakin baik, dari hari bahwa peran serta kita di dalam berislam, dalam mendakwakan Islam kita ini akan lebih baik. Dan nomor 10 adalah ikhlas dalam segenap pengabdian kita di jalan Islam. Ini menjadi kunci bahwa aktivitas kita diterima oleh Allah SWT adalah ketika seluruh aktivitas kita dilandasi dengan keikhlasan kita. Semata-mata apa? Semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanya karena orang-orang yang lemah di antara mereka. Dengan apa? Dengan dakwah, dengan sholat, dan dengan keikhlasan mereka. Itulah yang menjadi penolong ya terhadap umat kita ini. Yaitu dengan dakwah, dengan sholat, dengan keikhlasan kita. Ikhlas itu adalah mengharapkan apa yang kita kerjakan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampuri dengan unsur-unsur materi, unsur-unsur dunia dan sebagainya. Maka Ali bin Abi Thalib begitu mudah tentang takwa, tentang ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu adalah engkau tidak lebih semangat karena dipuji, dan engkau tidak akan melemah karena dicaci. Mau dipuji, mau dicaci, kita tidak ada urusan. Kenapa? Karena orientasi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Khalid bin Walid ketika diganti dari mulai panglima menjadi prajurit biasa oleh Umar bin Khattab, apa ungkapan mereka? Saya berperang bukan untuk Umar, saya berjihad bukan untuk Umar, tapi saya berperang jalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi panglima, mau jadi tentara biasa, la muskilah, tidak ada masalah. Kenapa? Orientasi saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Khalid bin Walid. Bisa kita seperti itu? Bisa. Ya, ketika kita mulai belajar, ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan godaan-godaan yang bisa mengotori keikhlasan kita, maka kita bisa. Dan keikhlasan itulah menjadi penyebab kita tidak mungkin akan bisa disesatkan oleh syaitan. Syaitan tidak mungkin bisa menyesatkan kepada orang-orang ikhlas. Ikhwati fillah rahimakumullah. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah bekal seorang pemuda. Inilah risalah pemuda. Jika semuanya kita miliki, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang menjadi garda terdepan, para sabab sebagai para pejuang-pejuang Islam ini yang siap untuk menjadi pembela-pembela, yang siap untuk mempertahankan Islam kita ini. Dan pada giliran nanti, dengan itulah kita bisa berdiri gagah, kita bisa pede ketika Allah SWT minta pertanggungjawaban kita. Untuk apa masa mudamu? Untuk apa masa mudamu itu? Tentu kita gunakan untuk menjaga Islam, untuk memperjuangkan Islam,
mendakwahkan Islam kita itu, sehingga Islam itu kembali jaya sebagaimana 14 abad yang lalu. Ini yang bisa kita sampaikan, ini yang bisa saya bagikan kepada kita semua untuk menjadi renungan, menjadi bekal kepada antum semuanya, karena antum semua adalah para syabab, para pemuda yang masih panjang masa depan kalian itu. Maka hiasilah masa depan kalian itu dengan Islam, sibgollah dengan sibgol Islam, insyaallah kalian akan menjadi pemuda-pemuda yang dibanggakan, pemuda harapan umat, harapan bangsa dan harapan Islam kita. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.